Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Video ini akan menjelaskan tentang pembahasan-pembahasan dalam kitab Fathul Izar, yakni salah satu kitab yang sangat populer di pesantren, paling favorit, paling digemari oleh para santri. Tak lain tentu karena isi pembahasannya sangat menarik, sangat asik untuk dibahas dan dipahami, bahkan dilaksanakan. Makna Fathul Izar, nama kitab ini secara bahasa adalah buka sarung. Sehingga dari penamaan saja kita akan bisa menebak, menerka kemana arah pembahasan dalam kitab tersebut. Langsung saja, dalam kitab tersebut ada satu tema pembahasan dengan judul tema Bayanul Harsi wa Asrori Awqatihi. Artinya, tema pembahasan yang menjelaskan tentang hubungan intim antara suami dan istri, dan juga rahasia waktu-waktu di mana suami istri itu melakukan hubungan intim atau bersenggama. Dalam tema pembahasan ini, pengarang kitab Kiai Musonib itu mengutip satu ayat Quran. Qala ta'ala nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Al-ayah. Artinya Allah berfirman, istri-istri kalian adalah ladang kalian. Maka datangilah ladang kalian itu semaumu dan kerjakanlah. Artinya semaumu dan kerjakanlah dalam tafsir ulama maksudnya adalah kerjakanlah amal-amal yang baik untuk diri kalian dan istri-istri kalian. Dalam banyak pandangan, setidaknya misalnya kelompok yang mengatakan pembela wanita feminisme membaca ayat ini, mereka menyimpulkan bahwa ayat ini itu mengandung unsur diskriminatif, merendahkan wanita. Karena apa? Dalam ayat tersebut wanita diposisikan seperti ladang, sedangkan suami itu adalah pemilik ladang yang semaunya pemilik, mau ditanam ladang tersebut pakai apapun, tanaman apa, misalnya jagung, ubi-ubian, dan yang lainnya, itu terserah pemilik. Sehingga menurut kesimpulan mereka mengatakan perempuan atau wanita itu tidak punya daya, dia hanya menerima begitu saja. Itu menurut pemahaman dan kesimpulan yang mereka simpulkan sendiri. Tapi sebenarnya ayat ini itu justru untuk mengangkat derajat istri, wanita. Sebab dalam ayat ini kalau kita mencari tahu apa dasar kok ada ayat ini turun, kenapa ayat ini diturunkan, Kiai Musonib, pengarang kitab ini menyebutkan wasababu nuzuli hadhil ayat annal muslimina qalu, sebab diturunkannya ayat ini annal muslimina qalu, orang-orang Islam pada waktu itu berkata, mengatakan inna na'ti an-nisa'a barikat
wa qaimat wa mustalqiyat. Kita menggauli istri kita dengan posisi berlutut, berdiri, terlentang, bahkan wa min baini aidihim wa min khalfihim, bahkan dari arah depan juga dari arah belakang. Wa min khalfihim ba'da ayyakunal ma'tiya wahidan, walaupun tujuannya satu, yaitu jima, ya. Jadi al-muslimin pada waktu itu, orang-orang Islam mengatakan cara kami menggauli istri kami yaitu bisa dengan berbagai posisi, ya. Kami lakukan itu di waktu apapun menurut kaum muslimin pada waktu itu. Lalu mendengar yang disampaikan oleh muslimin ini, pihak Yahudi merasa terganggu, kemudian protes karena tidak setuju. Apa yang disampaikan oleh Yahudi sebagai respon tentang perkataan muslimin tadi, orang Yahudi mengatakan, faqalatil yahudu ma antum illal bahaim lakinna na'tihinna ala hayatin wahidah. Ma antum illal bahaim. Kata orang Yahudi, orang muslimin yang menggauli istrinya dengan berbagai posisi, waktu, itu menurut kaum Yahudi itu adalah perilaku binatang. Jadi orang muslim waktu itu dikatakan memiliki perilaku binatang dalam hal karena cara menggauli istrinya. Lakinna na'tihinna ala hayatin wahidatin. Kata kaum Yahudi, sedangkan kami menggauli istri kami itu dengan hanya satu macam posisi. Tidak ada posisi yang lain-lain, cuma satu saja. Untuk memperkuat argumen Yahudi, orang Yahudi, mereka mengutip ucapan seperti ini, wa inna lanajidu fit Taurat anna kulla ityanin tu'ta an-nisa'a ghairul istilqai danasun indallah. Artinya, sungguh kami temukan dalam kitab Taurat, yaitu kitab sucinya orang Yahudi, bahwa setiap hubungan badan selain posisi istri terlentang itu kotor di hadapan Allah, kotor menurut Allah. Artinya menurut kaum Yahudi, sebagai respon apa yang disampaikan oleh kaum muslimin waktu itu, ya, mengenai perilaku kaum muslimin bahwa dalam menggauli istrinya itu boleh dengan posisi apapun, mau terlentang, berdiri, duduk, dan sebagainya. Menurut keyakinan Yahudi itu adalah selain yang terlentang, misal duduk, jongkok, ya, tengkurap, dan lain sebagainya, itu adalah jelek, kotor di hadapan Allah menurut kaum Yahudi. Kemudian apa kira-kira respon Allah? Apa tanggapan Allah mengenai klaim yang disampaikan oleh kaum Yahudi dengan mengatakan kaum muslimin itu layaknya binatang dalam persoalan menggauli istrinya? Kemudian dalam kitab ini disebutkan fa'aqdaballahu ta'ala al-yahuda. Artinya maka Allah mendustakan orang-orang Yahudi. Artinya apa? Allah sendiri itu menganggap pendapat Yahudi itu tidak benar, ya, tidak benar, salah besar. Kemudian atas dasar ini Allah menurunkan ayat tadi, nisa'ukum harthulakum, dan seterusnya. Nah, kesimpulan dari penjelasan mengenai klaim Yahudi, respon Yahudi tentang muslimin yang tadi dijelaskan, kemudian disimpulkan, ditegaskan dengan ayat nisa'ukum harthulakum yang Allah turunkan,
itu fa fi hadil ayati dilalatun ala jawazi ityanir rajuli zaujatahu ala ayyi kaifiyatin wahalin sya'a min qiyamin wa qu'udin wastil qa'id. Ayat nisa'ukum harsulakum dengan sebab diturunkannya tadi yang dijelaskan, itu ayat tersebut menjadi petunjuk penegasan bahwa suami ketika menyetubuhi istrinya itu diperbolehkan dengan cara dan posisi apapun yang ia mau, baik dengan posisi berdiri, duduk, atau terlentang. Jadi dalam Islam, suami menggauli istrinya itu pakai posisi manapun, yang penting baik menurut mereka. Menurut mereka artinya menurut suami dan istrinya, dan yang paling nyaman seperti apa posisinya. Bukan hanya mengenai posisinya saja, bahkan wa fi ayyi waqtin sya'a fil laili awin nahari. Baik di waktu malam ataupun waktu siang, bebas saja. Mana yang mau, mana yang diinginkan. Ba'da'an kana fi somamin wahidin. Ya, artinya pakai posisi yang mana juga waktunya bebas. Itu dalam doktrin agama Islam yang dulu sempat ketika itu dipertentang atau ditentang oleh Yahudi, mereka mengatakan itu adalah perilaku binatang. Kemudian meskipun dalam Islam suami menggauli istrinya itu bebas dengan posisi apapun dan di waktu kapanpun, itu bebas saja, tapi menurut kacamata orang yang paham, yakni ahli ilmu, meskipun bebas tapi ada ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan dalam agama, tidak sebebas-bebasnya. Kiai Muswanib mengatakan lakin qala ahlul ilmi man jama'a zaujatahu fil lailatil jum'ah yasiru al waladu hafidun li kitabillahi ta'ala. Ahlul ilmi mengatakan, oke, masalah menggauli istri itu bebas dalam waktu kapan saja, itu terserah. Tapi di setiap waktu, harinya, jamnya, tanggalnya, itu memiliki rahasia-rahasia, memiliki misteri-misteri yang bisa dijadikan rujukan oleh suami dan istri. Tujuannya menggauli istrinya itu kalau misalnya mau punya anak, maka harus dipertimbangkan. Meskipun bebas waktunya, tapi harus tetap dipertimbangkan waktu yang tepat, waktu yang pas, mana yang cocok untuk tujuan kalau nanti mau punya anak. Artinya disebutkan yang pertama di sini. Kalau suami manjama'a zaujatahu, kalau suami menggauli istrinya fi lailatil jum'ati, yakni di malam Jumat, kalau mereka menginginkan anak, maka kelak anaknya yasiru al-waladu hafidun li kitabillahi ta'ala. Maka anaknya kelak yang diharapkan itu akan menjadi anak yang potensi besarnya menjadi seorang yang hafal Al-Quran. Jadi bebas, tapi kalau punya tujuan misalnya nanti pengen cita-cita punya anak hafal Quran, ya pertimbangkan waktu jimanya, waktu bersenggamanya dengan istri, disarankan di malam Jumat. Lalu bagaimana rahasia selain di malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin dan seterusnya, atau kalau siangnya, hari Minggunya, hari Seninnya misalnya. Nah itu insya Allah nanti akan kita bahas masih dalam kitab ini dan juga dalam tema pembahasan ini. Kiranya untuk pembahasan ini kita selesai, nanti dilanjut di video selanjutnya. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan dari pembacaan dan pemaknaan dan penjelasan.
Ihdinas siratal mustaqim. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.